Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Melinda Sari, NPM 19170510007, kelas A, Prodi 1 Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester mata kuliah pengenalan pola. Untuk soal yang pertama yaitu apa beda antara linear classifier dan non-linear classifier. Nah, yang pertama yaitu linear classifier adalah sebuah pengklasifikasian yang memisahkan data secara linear. Jadi linear classifier ini datanya berkorelasi langsung antara fitur dan target. Datanya dapat dipisahkan dengan sebuah garis lurus. Metode linear classifier ini digunakan jika data-data tersebut terbagi dua seperti ini. Jadi dipisahkan oleh garis lurus. Biasanya hal ini ditemukan tidak begitu sering dibanding dengan yang ini, yaitu non-linear classifier. Untuk non-linear classifier adalah metode pengklasifikasian data, namun bisa juga data secara tidak linear. Jadi non-linear classifier ini data melakukan klasifikasi dengan lebih baik. Kemudian pemisah atau hyperplane itu bisa tidak berbentuk lurus seperti ini. Bentuk pemisah antara kelas hijau dan biru itu tidak membentuk garis lurus atau garis baru. Jadi dia berbentuk sebuah lingkaran seperti ini. Namun bisa jadi bukan berbentuk lingkaran saja. Bisa jadi bentuk-bentuk yang lainnya. Atau bisa disesuaikan dengan bentuk data yang ingin diklasifikasikan. Baiklah, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana. Teknik berikut. Yang A, yaitu logistic regression. Yang B, supervector machine atau SVM. Yang pertama yaitu logistic regression. Jadi logistic regression adalah metode klasifikasi yang menggunakan model statistika. Jadi logistic regression ini biasa digunakan pada binary classification. Kemudian disebut logistik itu karena menggunakan logistic function atau sering disebut dengan sigmoid function. Pada dasarnya akan melakukan regresi linear, namun akan ditentukan threshold-nya. Biasanya digunakan ada binary classification. Nah, di sini bisa dilihat terdapat rentang 1 dan 0. Jadi dari sini bisa ditentukan threshold-nya berapa. Pada dasarnya ini melakukan regresi linear pada datanya. Jadi dari fitur-fitur yang sudah diberikan dalam modelnya, dia akan diprediksi nilainya berapa dari target prediksinya. Dari yang diprediksi itu akan dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid atau logistic function. Nah, setelah dimasukkan ke logistic function, dia akan ditentukan nilainya. Apakah sesuai dengan threshold-nya atau tidak. Hasil dari regresi linear itu sebelumnya cuma ada antara rentang 0 sampai 1. Setelah didapatkan hasil dari keduanya, selanjutnya akan ditentukan dengan threshold-nya. Apakah di bawah threshold
atau dia di atas threshold. Nah, jika di bawah threshold, maka dia akan turun ke 0. Jika dia di atas threshold, maka dia akan naik ke arah 1. Jadi di sini ada contoh kasusnya. Jadi contohnya itu apakah sebuah email itu spam atau bukan. Jadi setelah diproses di tahap regresi sebelumnya, dia akan memprediksi email ini spam atau tidak. Nah, jika misal didapat hasil dari prediksinya itu adalah 0,8 di sini, dia akan ada di titik sebelah sini. Nah, misal kita buat threshold-nya itu 0,3 kan. Nah, maka dia otomatis akan ke atas sini. Nah, jika dapat nilai prediksinya itu 0,25, maka dia artinya spam ke arah sini. Oh ya, tadi untuk 1 itu spam, dan 0 itu dia bukan spam. Selanjutnya yaitu mengenai supervector machine atau SVM. Jadi SVM itu merupakan sebuah algoritma klasifikasi yang memisahkan kelas-kelas dengan sebuah hyperplane. Jadi SVM ini menggunakan dua data untuk menentukan supervector. Kemudian SVM ini mengoptimalkan agar mendapatkan margin terbesar. SVM ini dapat mengklasifikasi data non-linear dengan kernel trig. Jadi SVM ini sebuah algoritma klasifikasi yang dasarnya itu ilmu statistika. Nah, jadi nanti akan dipisahkan dengan sebuah hyperplane untuk memisahkan dua buah kelas. Kelas 1, kelas 2 kalau di sini contohnya. Nah, untuk kelas 1 ini, apapun yang berada di bawah garis ini, itu akan masuk ke dalam kelas 1. Nah, sementara apapun yang berada di atas garis ini, maka dia akan masuk ke kelas 2. Nah, di sini juga ada komponen-komponen dari supervector mesin. Nah, di sini nanti ada hyperplane, kemudian di sini ada SVM. Di sini juga ada marginnya dan lain-lain. SVM ini dia menggunakan dua data untuk menentukan supervector. Jadi seperti yang sudah disebutkan itu nanti akan dipilih dari kelas 2 atau dia dari kelas 1 dan kelas 1. Nah, ini mana yang akan menjadi supervektornya. Kemudian tujuannya untuk mengoptimalkan agar mendapat margin terbesar. Jadi nanti kita pilih, kita proses semua datanya, kemudian kita training sampai hyperplane itu mencapai titik di mana ia memiliki margin terbesar. Kemudian SVM juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi data nonlinear dengan kernel trig. Tetapi sebelum diklasifikasikan, datanya akan diproses terlebih dahulu dengan kernel trig. Jadi yang tadinya tidak linear akan dibuat jadi linear. Nah, kemudian nanti akan dapat diselesaikan dengan SVM. Terlihat di sini hanya bisa digunakan untuk binary classification, tetapi sebenarnya tidak
dia bisa digunakan untuk multi kelas. Jadi kalau misalnya SVM ini mau 3 kelas, akan dipilih dahulu satu kelas seperti ini, baru selanjutnya akan dilakukan proses lagi seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan SVM kernel trig. Di sini ada data, tetapi tidak dapat diklasifikasikan secara linear. Nah, tapi jika sudah dimasukkan dan digunakan kernel trig, seperti ini, dia akan bisa diproses lebih lanjut lagi. Jadi di sini itu merahnya agak tergeser ke sebelahnya, ke sebelah sini kan. Nah, ini dia sudah diproses menggunakan kernel trig. Jadi sebuah fungsi yang merubah datanya kemudian akan berpindah ke sini. Agar jatuhnya itu lebih baik untuk diklasifikasikan seperti itu. Jadi di sini itu bisa didapatkan klasifikasi yang jauh lebih optimal dibandingkan hanya dengan melakukan begitu saja. Jika diklasifikasikan ini maka bisa jadi akan terdapat error atau errornya akan besar. Jadi tidak optimal. Namun jika seperti ini maka jauh akan lebih optimal gitu. Jadi hyperplane ini itu garis yang memisahkan antara dua kelas. Kemudian supervektor itu node atau penutup yang akan dijadikan patokan untuk menentukan hyperplane. Kemudian ada margin. Margin itu adalah jarak antara node yang satu dengan hyperplane. Tujuannya adalah untuk mendapatkan margin terbesar tentunya. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana teknik berikut. Yang A yaitu decision tree, yang B random forest. Untuk yang pertama itu decision tree. Jadi decision tree adalah algoritma klasifikasi yang berdasarkan rule. Jadi decision tree ini yang pertama menggunakan entropi dan information gain dalam penentuan setiap node. Kemudian penggunaan decision tree itu baik dalam data dengan fitur yang banyak. Kemudian terdapat decision node dan left node. Kemudian entropi adalah homogenitas suatu node. Information gain merupakan besarnya selisih entropi sebelum dan sesudah percabangan. Kemudian decision tree ini sering terjadi overfitting. Jadi decision tree ini kan algoritma klasifikasi yang berdasarkan rule, seperti if else gitu. Nantinya akan ada sebuah node di atas yaitu root. Nah, dari sebuah root itu akan ditentukan variabel apa yang akan dicek pertama kali. Misalnya ada data obesitas atau tidak. Nah, karena hal yang pertama itu kan yang ditentukan obesitas atau tidak. Obesitas atau tidak itu adalah berat badan. Dari berat badan itu dicek apakah berat badan dia ini lebih dari bla 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 atau dia kayak kurang dari berapa, seperti itu. Nah, setelah itu dia akan mendapatkan node yang pertama. Apakah cocok digunakan berat badan atau tinggi badan atau apapun itu data yang dimiliki sebagai penentu yang pertama. Jika cocok akan dijadikan rootnya. Jika yang dijadikan root itu adalah berat badan, nah di bawahnya akan dipilih lagi apakah tinggi badan atau yang lainnya sebagai syarat untuk penentunya. Dalam menentukan node, terdapat decision node dan left node.
Selain itu, yang digunakan itu adalah entropi dan information gain. Jadi entropi ini adalah homogenitas dari suatu node. Jadi apakah atribut atau fitur ini cocok untuk penentuan pertama kali. Ini kita gunakan dari situ. Untuk itu kita cek dulu. Semakin dia homogen, maka akan semakin baik dalam menentukan fitur. Di sini, jika entropinya dia bernilai 0, maka artinya datanya itu homogen. Sementara jika entropinya bernilai 1, maka artinya datanya itu sama besar. Jadi jika datanya itu sama besar, jadi kurang baik untuk dijadikan klasifikasi. Seperti itu. Sedangkan jika dia homogen, maka akan semakin baik. Mengapa demikian? Jadi jika kita menggunakan data homogen di awal, itu maka kita akan banyak data yang sudah terpangkas di bagian bawahnya. Oleh karena itu, pemrosesan di bagian bawahnya itu akan sedikit lebih efektif dan juga model yang dihasilkan juga dapat menjadi lebih baik. Nah, tadi ada yang namanya left node. Left ini berarti dia tidak punya lagi node di bawahnya, jadi langsung didapat misal berat badannya itu lebih dari 100 kg. Maka otomatis menjadi obesitas kan. Jadi tidak perlu dicek lagi. Jadi semua berat badannya yang lebih dari 100 kg itu dia obesitas. Sementara jika decision node, maka dia dicek lagi apakah dia itu obesitas atau tidak. Nah, dicek ke bagian apakah tinggi badannya sesuai dengan berat badannya atau aktivitasnya yang lain tuh yang sangat baik, jadi dia terjaga tubuhnya. Itu akan ditentukan lagi. Jadi yang akan bercabang lagi itu disebut dengan decision node. Kemudian ada information gain. Jadi information gain ini adalah besarnya sebuah selisih entropi sebelum dan sesudah percabangan. Jadi maksudnya, jadi misal yang pertama kali ditentukan ada rootnya, artinya rootnya itu belum ada percabangan. Artinya nilai entropi yang pertama itu nilainya entropi dari keseluruhan data. Kemudian terdapat kekurangan dari decision tree ini. Jadi dia ini sering terjadinya overfitting. Jadi kalau data cuma sedikit, dia itu akan membuat aturan rule yang benar-benar sesuai dengan data itu saja. Jadi kalau sudah seperti itu, dia bakal tidak sesuai dengan data aslinya, data testingnya seperti itu. Maka itu kurang baik. Kemudian di sini untuk contoh, di sini ada rumus dari decision tree, yaitu mencari entropi di sini. S itu merupakan himpunan data training atau entropi. Kemudian di sini C itu sebagai jumlah kelas atau atribut, dan P itu jumlah data yang menjadi milik kelas. Di sini rumusnya. Kemudian di sini ada gain. Itu ini rumusnya. S itu nilai entropi yang telah kita miliki. Kemudian A itu merupakan atribut yang kita inginkan untuk mempartisi. Kemudian ada S. S itu jumlah dari datanya. Kemudian ada SV, itu jumlah data yang dimiliki dari A. Selanjutnya ada random forest yang B. Jadi random forest ini adalah suatu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Nah, random forest ini merupakan kombinasi dari masing-masing pohon
atau tree dari model decision tree yang baik, dan kemudian dikombinasikan ke dalam suatu model. Penggunaan tree yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan menjadi lebih baik. Jadi penentuan klasifikasi dengan random forest ini diambil berdasarkan hasil voting dari tree yang terbentuk. Jadi cara kerja random forest yang pertama itu mulailah dengan pemilihan sampel acak dari kumpulan data tertentu. Kemudian yang kedua, selanjutnya algoritma ini akan membuat pohon keputusan untuk setiap sampel, kemudian akan didapatkan hasil dari prediksi dari setiap pohon keputusan. Kemudian untuk langkah yang ketiga, pada langkah ini pemungutan suara akan dilakukan untuk setiap hasil yang diprediksi. Selanjutnya langkah yang keempat, itu langkah yang terakhir, yaitu memilih hasil prediksi yang paling banyak dipilih sebagai hasil prediksi akhir. Nah, di sini ada ilustrasi cara kerja dari random forest untuk mendapatkan prediction. Di sini ada contoh data dari random forest, yaitu di sini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Di sini untuk tinggi badan, sepal length-nya 6,7, sepal width-nya 3,0, petal length-nya 5,2, petal width-nya 2,3, dan seterusnya. Setelah itu kita mendapatkan output atau keluaran yang di sini ada terdapat confusion metric, kemudian di sini ada classification report, terdapat precision, recall, F1 score, dan support. Dari data tersebut kita mendapatkan akurasi yaitu 0,97. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana untuk reduksi dimensi atau fitur menggunakan Principal Component Analysis. Jadi Principal Component Analysis atau PCA adalah metode yang digunakan untuk mereduksi fitur. Jadi PCA ini digunakan untuk mereduksi fitur pada data. Kemudian PCA ini tidak menghilangkan fitur, tetapi menghasilkan fitur baru. Kemudian bisa digunakan untuk dataset time series. Cara kerja dari PCA ini yang pertama itu standarisasi. Jadi pada tahap ini seluruh variabel disamakan standarnya. Jadi tiap variabel itu bisa memiliki kontribusi yang sama dalam analisis. Kemudian tahap selanjutnya adalah menghitung metrik covariance. Dengan melakukan tahap ini, maka kita bisa mengetahui hubungan antar variabel dari kumpulan input. Kemudian langkah yang ketiga itu selanjutnya adalah menghitung nilai dari vektor agent matrik covariance. Tujuannya adalah agar peneliti bisa mengidentifikasi komponen utama. Kemudian langkah yang keempat, analisis dilanjutkan dengan vektor fitur. Dari komputasi nilai dan vektor agent, kita bisa mengetahui mana komponen yang kurang signifikan dan bisa dibuang, atau komponen dengan nilai agent rendah. Nah, matrik vektor yang tersisa kemudian disebut vektor fitur. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu analisis, kemudian ditutup dengan perombakan di sepanjang sumbu komponen utama. Kemudian di sini ada contoh PCA, data PCA. Ada sebuah data dengan 4 atribut, yaitu di sini ada F1, F2, F3, dan F4. Proses yang pertama dilakukan itu adalah melakukan normalisasi data. Jadi setelah datanya primary key, setelah datanya itu dinormalisasikan dengan rumus ini, menggunakan standar deviasi dan rata-rata, setelah didapatkan datanya yang sudah normal,
Nah, di sini kita cari matrik covariance-nya. Setelah kita menentukan matrik covariance-nya, di sini kita menentukan dua agent vektor terbesar dari sini. Dari data-data ini kita mencari agent vektor terbesarnya, dua agent vektor terbesar. Setelah itu kita kalikan agent vektor yang tadi itu dengan data awal. Nah, di sini kita mendapatkan dua fitur baru, karena di sini kan dua. Jadi kita menghasilkan dua fitur baru di sini, NF1 dan NF2. Selanjutnya yaitu jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana untuk seleksi fitur. Jadi fitur selection atau seleksi fitur adalah salah satu teknik terpenting dan sering digunakan dalam pre-processing. Jadi teknik ini mengurangi jumlah fitur yang terlibat untuk menentukan suatu nilai kelas target dengan mengurangi fitur yang tidak relevan dan data berlebih. Ya, tujuan utama dari fitur selection ini adalah memilih fitur terbaik dari suatu kumpulan data fitur. Nah, di sini ada metode-metode fitur selection. Yang pertama yaitu metode filter. Jadi metode filter ini mengevaluasi setiap fitur secara bebas dari classifier, kemudian memberikan peringkat pada fitur setelah mengevaluasi dan mengambil yang unggul. Nah, di bawah ini ada alur dari metode filter. Selanjutnya ada metode wrapper. Jadi metode wrapper ini membutuhkan satu algoritma mesin learning dan menggunakan kinerjanya sebagai kriteria evaluasi. Jadi metode ini mencari fitur yang paling cocok untuk algoritma mesin learning dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja mining. Nah, di bawah ini ada alur dari metode wrapper. Selanjutnya ada metode embedded selector. Pada metode embedded, proses seleksi fitur ditanamkan pada fase pembelajaran atau model building. Nah, ini lebih murah secara komputasi daripada metode yang lain dan kurang rentan terhadap overfitting. Baiklah, di sini ada contoh fitur selection, menentukan peringkat fitur berdasarkan seleksi fitur menggunakan dataset catatan klinis gagal jantung berikut. Nah, di bawah ini ada deskripsi masing-masing variabel yang terdapat dalam dataset pada tabel di bawah ini. Variabelnya dan ini keterangannya seperti usia, anemia, dan lainnya. Kemudian berikut adalah pemilihan fitur statistik. Nah, jadi laporan pemilihan fitur terperinci menampilkan setiap metrik yang dihitung yang dipilih pada tab pengukuran. Di sini ada statistik C kuadrat, nilai PC kuadrat, Cramer's V, informasi reksa, dan rasio keuntungan atau gain rasio. Kemudian statistik ini diurutkan berdasarkan C2 p-value. Seperti ini. Jadi menurut uji C kuadrat, ejeksi fraksi serum kreatinin dan usia adalah 3 variabel yang paling relevan untuk memprediksi hasil pasien gagal jantung. Selanjutnya, statistik Cramer's V itu berkisar dari 0 hingga 1. Dengan 0 itu menunjukkan tidak ada hubungan antara dua variabel dan 1 itu menunjukkan hubungan lengkap atau kedua variabelnya itu sama. Jadi urutan statistik Cramer's V ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, berikut ini adalah gambar C2 statistik Cramer's V. Untuk statistik ini mengurutkan 4 variabel yang sama, yaitu ejection fraction, serum kreatinin, usia, dan serum sodium sebagai statistik C2. Nah, jika dibandingkan dengan statistik C2 dan Cramer's V, 4 variabel paling signifikan teratas yang dihitung untuk informasi mutual adalah sama, yaitu ejection fraction, serum kreatinin, umur, dan serum sodium.
Nah, urutan kolom informasi reksa itu berdasarkan nilai terbesar hingga terkecil. Statistik ini mengukur seberapa banyak informasi yang disumbangkan oleh data atau tidaknya suatu istilah untuk membuat keputusan klasifikasi yang benar. Jadi semakin dekat nilainya dengan satu, maka semakin banyak kontribusi yang diberikan fitur tersebut. Untuk urutan rasio keuntungan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, berikut ini adalah gambar dari rasio keuntungan. Kemudian didapat 4 peringkat statistik pertama yaitu ejection fraction, age, dan serum creatinine. Jadi masih berada di peringkat yang di peringkat 4 terbesar seperti itu. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.